Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita memasuki materi selanjutnya, yakni database access. Nah, coba kita bahas sedikit fundamentalnya. Jadi, khusus untuk di platform Java, objek-objek atau kelas-kelas dan interface yang menangani akses ke database disebut dengan JDBC. Kepanjangannya juga masih simpang siur, kalau nggak salah saya baca Java Database Connection. Nah, jadi dan kebanyakan di sana adalah interface sebenarnya. Interface maksudnya implementasinya belum ada. Nah, bagaimana dengan implementasinya itu diserahkan ke vendor atau DBMS masing-masing. MySQL akan mengeluarkan implementasi dari interface tersebut. Nah, Postgre juga akan mengeluarkan kelas implementasi dari interface tersebut. Nah, jadi di sini platform Java fleksibel, ia menyediakan interface-nya. Ketika ingin menggunakan koneksi harus ada metode ini, ketika ingin mengquery harus ada metode ini. Dia cuma menyatakan seperti itu, tetapi yang mengimplementasikan kelasnya adalah masing-masing vendor DBMS. Mereka mengeluarkan konektor masing-masing. Jadi mengimplementasikan kelasnya sekaligus mengeluarkan drivernya. Nah, jadi JDBC ini menghandle koneksi ke data source seperti database ya. Jadi bukan cuma database sebenarnya. Nah, jadi bisa juga ke sumber data yang lain karena dia interface sangat fleksibel. Dia tidak mendetailkan implementasinya bagaimana. Kemudian mengirim query ya, dan update statement. Ya. Jadi bisa untuk melakukan operasi SQL ya. Kemudian mengambil dan memproses hasilnya ya. Jadi dia juga menyediakan interface untuk mengambil datanya, ya, mengiterasi ya, dan proses-proses lain gitu. Nah, ini dari sisi arsitektur software ada bermacam-macam yang bisa diterapkan. Jadi kita membuat aplikasi desktop kemarin itu adalah satu tier. Kemudian kita akan membuat database, berarti ada server database-nya, DBMS-nya. Ketika aplikasi desktop kita connect langsung ke sana, itu bentuknya adalah two tier. Ya. Kemudian bisa juga three tier. Jadi aplikasi desktop tadi, ya, kemudian di tengah-tengah ada aplikasi server, ya, komunikasi antara aplikasi server dan desktop tadi menggunakan messaging atau mekanisme yang lain, ya, HTML ya, atau web service. Ya. Kemudian nanti aplikasi server tersebut yang terkoneksi ke DBMS, nah itu disebut dengan three tier. Ya. Nah, dan masih banyak bentuk lainnya. Ini cuma sebagai contoh. Ya tentunya tayarnya semakin banyak, semakin kompleks, tetapi benefitnya adalah security-nya semakin baik dan integrasinya juga semakin baik. Nah, ini contoh untuk mengakses database ya, yang sederhana, dan kemarin juga sudah saya berikan video yang mendemonstrasikan akses ke database ya, basicnya. Tapi kalau kita lihat lagi, apapun operasi SQL-nya, baik itu select, update, ya, delete, semuanya membutuhkan minimal adalah kelas connection, ya, object connection. Ya, jadi kalau kita ingin menstrukturkan dalam program yang kita sudah buat sebelumnya, supaya setiap operasi penambahan, ya, kemudian penghapusan, kemudian memperoleh data, ya, itu bisa melalui satu metode yang di-sharing bersama. Ya. Kita bisa membuat metode untuk memperoleh koneksinya atau metode yang akan terkoneksi ke database-nya. Setelah itu masing-masing metode tadi ada insert, update, ya, kemudian select akan mengimplementasikan eksekusi query-nya, ya, baik eksekusi select maupun update, ya, dengan memanfaatkan metode untuk membuat koneksi tadi.
Ya, di sini saya langsung perlihatkan ya, kode bagaimana kode database, koneksi ke database untuk aplikasi yang kita sudah buat sebelumnya, aplikasi program entry. Dan supaya cepat, kodenya sudah saya buat, jadi tinggal saya jelaskan saja. Nah, sebelumnya pastikan DBMS kalian menyala. Di sini jalankan service MySQL-nya misalnya, ataupun DBMS lain yang kalian punya. Kemudian sebaiknya kalian juga memiliki administration tools DBMS-nya. Di sini misalnya saya gunakan Apache PHPMyAdmin. Kemudian buat struktur database-nya, saya buat seperti ini. Ya, ataupun administration tools yang lain, ada banyak ya. Ada Postgre dengan pgadmin, bahkan NetBeans pun bisa menjadi database administration tool supaya kita bisa mudah mengoperasikannya. Oke, ini struktur database-nya. Name, nama, jenis kelamin, umur, integer, alamat, teks, asal provinsi, varchar, ya. Hobi, teks. Nah, ini hobi bisa lebih dari satu. Ya. Tentunya kalau ingin skala besar, kalian bisa membuatnya di tabel yang berbeda. Ini tabel mahasiswa, ya, tabel yang berbeda. Tapi di sini secara sederhana saya buat hobi ini teks, di mana nanti kita tokenisasi. Misalnya bernyanyi, koma, membaca, koma. Jadi nanti kita akan tambahkan koma di setiap pemisah hobinya di sini. Jadi secara sederhana di sini cukup satu kolom. Jadi database-nya PBO, tabelnya mahasiswa. Nah, kemudian yang perlu kita ubah dari program kita itu yang paling banyak berubah adalah kelas database-nya, single instance database-nya. Nah, di sini dibuatkan variabel final static, ya, di mana ada tipe database-nya, kemudian host-nya. Ini kalian bisa menggunakan localhost, ya, karena di sini di BMS-nya menggunakan virtual IP address, ya, jadi seperti ini. Portnya, ya, nama database-nya, username and password-nya, sehingga disesuaikan dengan di BMS-nya masing-masing. Nah, kemudian kita butuh kelas get connection. Saya buat di bawah ini kelas connection get connection, di mana ini mengikuti URL yang sudah ditetapkan oleh JDBC. Ini, dan mengakses variabel-variabel yang di atas tadi. Nah, jadi kalian ingin mengubah koneksinya, tinggal ganti variabel, isi variabel ini yang di atas, dan get connection ini akan diakses oleh semua metode yang akan menginisiasi query ke database. Insert mahasiswa. Jadi ini contoh untuk melakukan insert. Kita membuat koneksi melalui get connection. Kemudian ini adalah SQL-nya, insert into mahasiswa values. Kemarin menggunakan prepare statement, ya, prepare statement. Jadi disarankan menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Kemudian di sini tanda tanyanya ada 7 karena ada 7 kolom. Mulai dari tanda tanya ini, tanda tanya pertama ini diwakili oleh indeks 1, name, nama. Ini berurutan sesuai dengan nama kolom di tabelnya. Dan di sini terakhir hobi. Get hobi ini adalah array, ya, atau list. Kita menggunakan string join ini untuk membuat list tadi menjadi sebuah string dan memisahkannya dengan tanda koma. Separatornya di sini. Oke. Menggunakan execute update karena dia operasi update. Insert itu termasuk update. Oke, kemudian ini exception-nya, ya, kita throw aja, nanti GUI yang menampilkan errornya jika ada. Dan jangan lupa ketika kita membuka koneksi ke database, jangan lupa ditutup. Biasanya di block finally. Finally-nya akan dieksekusi baik terjadi error maupun tidak. Jadi kalau catch ini akan dieksekusi ketika terjadi error saja. Kalau finally itu terjadi error maupun tidak akan dieksekusi. Nah, itulah sebabnya kelas object connection ini kita inisiasi di luar try supaya bisa diakses di dalam finally.
Oke, kemudian ini get list mahasiswa, select-nya, operasi select-nya. Kita membuat temporary list di sini. Kemudian sama menginisiasi koneksi. Query-nya seperti ini ya. Karena di sini tidak ada parameter, kita cukup menggunakan statement, cukup, tidak perlu prepare statement. Kemudian query-nya adalah execute query. Nah, kita iterasi result set-nya, kita akan memperoleh nilai-nilai dari kolomnya. Kemudian kita susun menjadi sebuah objek mahasiswa setiap satu tabel, satu record. Hobinya di sini ya kita balik. Kalau tadi mengubah array list menjadi string yang dipisahkan dengan koma, sekarang kita menyusun array list dari string yang dipisahkan dengan koma. Nah, ini kodenya seperti ini. Kita memanfaatkan utils arrays yang sudah disiapkan oleh Java. Ya. Kalian bisa ikuti ini. Kemudian setelah objek mahasiswa tersusun, kita add ke list sementara ini. Ya. Nah, dan diiterasi terus-menerus sesuai dengan jumlah data di database, ya, di tabelnya. Mungkin di sini perlu diperhatikan, konvensinya ketika membuat nama kolom di database umumnya ya, konvensinya adalah menggunakan underscores. Nah, kalau di programmingnya kita menggunakan pemisah huruf besar, huruf awalnya. Nah, ini. Jadi ini penting ya. Dari awal sudah disampaikan bahwa konvensi itu penting. Nah, ini kalau kita menemukan yang seperti ini adalah kolom di database ya. Kita bisa mengidentifikasi dari sini. Sedangkan kalau kita menemukan seperti ini adalah variabel ya, variabel atau metode yang ada di database. Oke. Jadi ini perubahan yang ada di kelas database ya. Detailnya kalian bisa lihat perubahan dari pekan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya seperti ini yang di highlight adalah yang berubah. Ini import interface-nya, kemudian kita tidak menggunakan array list lagi untuk menyimpan datanya. Kemudian load file ini tidak perlu, insert mahasiswanya berubah drastis. Yang awalnya cuma add ke array dan update file, sekarang berubah menjadi perintah insert into. Ya, kemudian load file dan update filenya kita hapus metodenya yang sudah kita buat pekan lalu. Ya, dan ada tambahan metode di bawah yakni get connection ya, get connection. Nah, ini yang baru, metodenya sebelumnya belum ada. Oke, nah kira-kira seperti ini. Dan nah, kelas ini yang paling banyak berubah. Mungkin yang lainnya tidak perlu berubah. Nah, cuman di sini untuk supaya kita rapikan sekalian, kalau sebelumnya errornya itu akan muncul sebagai pesan error di sini ya, gagal menyimpan file, gagal mengupdate file. Nah, kita throw aja. Nah, jadi jangan membuat user bingung dengan pesan errornya tidak muncul ke usernya. Jadi kita throw semua, teruskan ke exception. Nanti di graphical user interface-nya di sini kita tambahkan try catch untuk operasi yang berhubungan dengan database. Kalau sukses kita tulis berikan pesan message box sukses. Kalau gagal kita berikan pesan gagal dengan error message box. Ya, jadi ini nggak banyak berubah, cuman di bagian ini saja. Ini yang bagian berubah, penambahan try catch. Kemudian di load data juga sepertinya, di load table, load table penambahan try catch karena di sini memanggil get list mahasiswa. Oke, kita bisa coba. Ini database-nya, tabelnya masih kosong ya. Kemudian kita run. Oh ya, satu lagi lupa. Di sini saya sengaja remove dulu libraries-nya ya. Ini juga mungkin sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan kode-kode interface yang terkoneksi ke database ya. Tapi ini belum ada implementasinya. Ini adalah
Connectionnya di interface. Interface belum ada implementasinya. Java cuma menyediakan interface-nya melalui java.sql.connection. Prepare statement-nya juga interface. Result set-nya juga interface. Nah, bagaimana dengan kelas implementasinya? Nah, tergantung di BMS yang kita gunakan. Kita perlu mengimport kelas-kelasnya atau library yang sudah disiapkan oleh masing-masing di BMS ya. MySQL mempublish JDBC drivernya mereka ya melalui websitenya. PostgreSQL juga mempublish JDBC drivernya melalui websitenya ya. Kita bisa download atau NetBeans sudah menyediakan beberapa library tersebut ya. Kalian bisa klik kanan di project di bagian libraries ya. Add library, kemudian cari driver yang diinginkan ya, yang disediakan NetBeans ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya import. Kalau kalian baru membuka ini, mungkin di sini masih belum ada. Kalian bisa import, cari di situ yang MySQL JDBC driver. MySQL JDBC driver. Nah, ini sudah saya import ya. Sudah bisa. Misalnya kalian ingin menggunakan Postgre. Nah, ini ada PostgreSQL JDBC driver ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini kita import at library. Nah, di sini ini berisi kelas-kelas implementasi dari interface JDBC yang sudah disediakan oleh Java. Oke, setelah diimport kita run. Oke, ini belum. Kita cuman ke entry mahasiswa kosong. Tabelnya juga tadi masih kosong. Kita tambahkan satu data. Membaca dan berenang. Oke, kita save. Sukses, periksa lagi di BMS-nya benar sudah masuk ya. Oke, di sini sudah masuk. Membaca koma berenang, jadi bentuknya kita buat seperti ini. Kemudian di sini juga sudah ada ya. Kita close ya. Kalau sebelumnya tersimpan di file, sekarang sudah mengarah ke sini. Walaupun kita run juga akan mengambil data dari tabel tersebut ya. Sama ya. Oke, itu kira-kira bagaimana memanfaatkan JDBC untuk terkoneksi ke database. Ya, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.